Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 9 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang boleh kami alami hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar sepanjang hari ini kami bisa melewati semua yang Engkau tugaskan bagi kami. Sehingga kami tetap setia, tekun, melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik dan tanggung jawab. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 10 ayat 16-23. Marilah kita bersama-sama, kita baca dan kita renungkan. Matius 10 ayat 16-23. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena itu, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya ini akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya, anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi, barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang selalu terlibat dalam seluruh dinamika hidup kita. Karya Tuhan dalam hidup kita pun dalam pengalaman suka duka, yang kadang pengalaman itu bisa menyakitkan secara manusiawi. Kita belum menyadari bahwa dalam pengalaman yang seperti itu, Tuhan tengah memproses hidup iman kita. Pengalaman para orang kudus dan para martir yang menghiasi kehidupan gereja sepanjang zaman adalah contoh bagaimana Tuhan memproses hidup itu. Dimulai dengan pergumulan yang menyakitkan, putus asa, kecewa, dan lain-lain, tapi selalu berakhir dengan sebuah kemuliaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun masing-masing juga punya pengalaman, pergumulan dalam perjuangan hidup kita, yang seringkali membuat kita marah,
kita kecewa, kita putus asa, dan lain-lain. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan tugas perutusan kita. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan kita juga diajak untuk menyadari agar kita tidak khawatir. Karena Tuhan menyertai, Tuhan akan membimbing kita melalui Roh-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita memaknai beragam dinamika pergumulan hidup kita di dunia ini dengan kesadaran iman, bahwa di dalam semuanya itu, dinamika hidup kita itu, Tuhan tengah memproses hidup iman kita. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyadari akan penyertaan Tuhan, akan bimbingan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Dan pasti kita diberi jalan yang keluar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati serta menyelamatkan hidup kita. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, terutama saudara-saudari kita, keluarga-keluarga yang terpapar COVID-19. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.